البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, faslun fi an-nau'its tsani. Jenis yang kedua di dalam masalah khilaf, al-khilaful waqi' fi at-tafsir min jihatil istidlal. Perselisihan yang terjadi di dalam tafsir dari sisi cara pendalilan, pencarian dalil. Kalau yang sebelumnya adalah masalah apa? Masalah dalil-dalil yang ada dan kedatangannya bagaimana. Sekarang cara mencari pendalilannya itu. Wa amma nau'us tsani min sababai al-ikhtilaf huwa ma yu'lamu bil istidlal la bil an-naql. Jenis yang kedua dari dua sebab perselisihan adalah sesuatu yang diketahui melalui pendalilannya, bukan melalui dalilnya. Fa hadza aktsaru ma fihi al-khata' min jihatain. Maka ini lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang dialami dari dua sisi. Hadatsata ba'da tafsiri sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Yang mana dua perkara tadi itu terjadi setelah tafsirnya para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dikatakan sahabat karena apa? Beriman dan jumpa Rasul. Dikatakan tabi'in karena jumpa sahabat, beriman dan jumpa sahabat. Dan dikatakan dia tabi'in adalah karena dia mukmin dan berjumpa dengan tabi'in. Dan tabi'in yang terakhir meninggalnya adalah tahun 210. Maka kalau dia itu lahir setelah itu, maka dia tidak dikatakan tabi'in walaupun jumpa para tabi'in dan ikut di zaman tabi'in, tapi dia bukan tabi'in karena dia nggak jumpa dengan tabi'in walaupun jumpa dengan atba'ut tabi'in. Karena apa? Yang menjadi intinya adalah apa? Apakah dia jumpa dengan tabi'in sehingga dikatakan tabi'in, atau dia adalah dianggap sebagai generasi yang keempat. Taib. Fa inna tafasirul lati yudhkar fiha kalamu haula'i sirfan la yakadu yujadu fihi syai'un min hatainil jihatain. Karena tafsir-tafsir yang disebutkan di situ ucapan para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in secara murni, hampir-hampir tidak dapatkan di situ dua sisi perselisihan semacam tadi. Mithlu tafsiri Abdur Razzaq, seperti tafsir Abdur Razzaq, wa Waqi' wa Abd bin Humaid wa Abdurrahman bin Ibrahim Duhaim. Wa mithlu tafsiril Imami Ahmad wa Ishaq bin Rahawayh wa Baqiyah bin Makhlad wa Abi Bakar bin al-Munzir wa Sufyan bin Uyainah wa Sunaid wa bin Jarir wa bin Abi Hatim wa Abi Sa'id al-Ashaj wa Abi Abdullah bin Majah wa bin Mardawai. Banyak dari tafsir-tafsir ini yang apa itu jarang dibacakan. Menunjukkan apa? Syekhul Islam betul-betul pengetahuannya sangat luas dan telah melihat keadaan kitab-kitab itu. Tayyib. Apa itu dua perkara yang diisyaratkan tadi yang tidak didapatkan di dalam kebanyakan kitab ini? Ahaduhuma, yang pertama, qaumun i'taqadu ma'ani. Suatu kaum yang mereka telah meyakini makna-makna, summa aradu hamla al-fadhil Qur'an alaiha. Lalu mereka ingin membawa lafaz-lafaz Al-Qur'an kepadanya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau As-Safariniyah itu, Syarah Aqidah Safariniyah, yaitu apa? Yaitu metode ahlul bidah. Apa itu? I'taqid summa stadil. Buat dulu akidah, setelah itu cari dalilnya. Nah, ini salah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah apa itu? Istadil summa taqid. Yaitu cari dalil-dalil, setelah itu baru engkau bentuk akidahmu. Ikuti wahyu. Baca wahyu, setelah itu apa? Baru engkau meyakini isinya. Bukan wahyu yang disuruh mengikuti akidah yang sudah ada. Wasani, yang kedua, qaumun fassarul Qur'an bi mujarradi ma yasughu an yuridahu bi kalamihi man kana minan natiqina bil lughatil Arab. Yaitu suatu kaum yang menafsirkan Al-Qur'an dengan semata-mata apa yang diperbolehkan untuk dia menginginkan dengan kalamnya dari kalangan orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab, yaitu lafaz-lafaz yang mustarak atau lafaz yang kadang memiliki apa? Memiliki makna-makna yang tambahan.
makna-makna isti'arah dan lain-lain itu, yaitu meminjam dengan lafaz yang lain, maka mereka menafsirkan seperti itu. Seperti apa? Tangan, hukum asalnya adalah tangan, tapi terkadang dengan beberapa contoh yang sedikit, terkadang tangan itu berubah maknanya menjadi apa? Al-quwah. Sebagaimana di dalam hadis Nawas bin Sam'an. Apa itu? Qad akhrajna, yani ibadan lana la yadalaka bihim. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, kami telah mengeluarkan para hamba kami, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang engkau tidak mampu, engkau tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Yad maksudnya adalah quwah. Dan terkadang dengan contoh sedikit, penggunaan yang sangat jarang, yad itu adalah quwah, yad itu adalah nikmah. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih tentang apa? Ucapan siapa itu? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membantah dia, maka Urwah mengatakan, laulam yakun laka yadan alayya, dan seterusnya. Seandainya bukan karena engkau punya jasa kepadaku, niscaya aku telah membantahmu juga. Tapi ini adalah penggunaan yang sangat jarang. Yang mereka justru menjadikan lafaz-lafaz yang jarang, yang istilahnya adalah gharaibul alfat, mereka jadikan itu sebagai apa? Sebagai cara untuk menafsirkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa yang terang. Dikatakan terang karena apa? Karena banyak digunakan oleh masyarakat, bukan yang hanya diketahui oleh para pujangga yang mengetahui sampai ke syawaridil lughah, bahasa-bahasa yang sudah sangat asing. Nah, mereka justru membalik keadaan. Min ghairi nadharin ilal mutakallim bil Qur'an, tanpa mereka melihat kepada yang mengucapkan Al-Quran itu, yaitu Allah Ta'ala. Allah menggunakan lafaz-lafaz yang umum dipahami orang karena memang Al-Quran turun untuk mendatangkan penjelasan, bukan untuk membuat kebingungan. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang paham Al-Quran hanya para apa itu? Hanya istilahnya adalah mujtahid mutlak, dan orang yang betul-betul tahu bahasa Arab sampai ke anak cucu bahasa, yaitu percabangannya sampai ke yang jauh-jauh, yang mana orang-orang umum gak akan paham. Itu kata mereka. Yang betul Allah Ta'ala justru karena tujuan Allah adalah untuk mendatangkan keterangan dan penjelasan, Allah mendatangkan bahasa yang ma'ruf di kalangan kebanyakan Arab. Wal munazzal alaih, dan Nabi Muhammad SAW yang Al-Quran diturunkan kepada beliau. Wal mukhatab bih, dan yang diajak bicara. Yang diajak bicara bukan hanya para pujangga, bukan hanya ahli sastra, tetapi apa? Adalah orang awam. Al-Quran dipahami oleh semua orang yang tahu bahasa Arab, bukan hanya para ahli sastranya saja. Baik. Dan dua perkara inilah yang menyebabkan banyaknya perselisihan dan penyimpangan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fariqul awal, kelompok yang pertama, i'taqadu syai'an fa'aradu an yahmilu ma'anil kalam alaih. Mereka meyakini sesuatu lalu mereka ingin membawa makna-makna kalam dalam Al-Qur'an kepada akidah mereka tadi. Wa hadza kama yakunu fil aqaid wal umuril ilmiyah. Ini sebagaimana yang terjadi dalam masalah akidah dan perkara-perkara ilmiah. Yakunu kadzalika fil ahkami wal umuril amaliyah. Itu juga terjadi pada masalah hukum dan juga masalah perkara-perkara amalan. Tajidur rajula ya'taniqu madhaban muayyana. Engkau melihat ada seseorang yang sudah memeluk madhab tertentu. Summa yuhawilu an yasrifa ma'anin nusus ila dzalikal ma'nal muayyan. Lalu dia berupaya untuk memalingkan makna-makna nas kepada makna tertentu yang dia inginkan tadi. Alladzi kana ya'taqiduh, yang dia yakini tadi. Sawa'un fi asma'illah au sifat wa sifatih au fit tauhid au ma asbah dzalik. Sama saja dalam masalah nama Allah dan sifatnya, ataukah dalam tauhid, atau yang seperti itu. Famasalan yaqul ana ujizut tawassul hatta bil jin wasyayatin. Misalkan dia mengatakan, saya membolehkan kita mencari kedekatan dengan jin dan dengan para setan bahkan. Li'anna Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kedekatan kepadanya. Fa atawassalu bikulli syai'. Maka saya akan bertawassul dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena ini lafaznya umum. Cari kedekatan kepada Allah, ini lafaznya umum, terserah bagaimana caranya. Ini kata mereka, padahal ini lafaznya bukan umum. Tapi apa? Ini intinya adalah apa? Perintah untuk mendekat kepada Allah, bukan sedang membicarakan apa wasilahnya. Tapi kemana kalian itu tawassul, yaitu kepada Allah.
bukan caranya. Ayat tidak sedang bicara masalah cara. Tayyib. Wa kadzalika aidan yungkiru sifatillahi azza wajal yaqul li anna Allah yaqul laisa kamitslihi syai'. Dia mengingkari sifat Allah azza wajal dan dia mengatakan karena Allah berfirman tiada sesuatu pun yang semisal dengannya. Makhluk punya sifat berarti Allah nggak boleh punya sifat. Jadi Allah yang dikalahkan. Bukan makhluk punya sifat Allah lebih tinggi sehingga tidak sama. Bukan seperti itu cara dia memahami. Tapi Allah yang dikalahkan. Wa ana idza asbattu sifah masaltu. Sementara saya kalau saya tetapkan sifat berarti saya telah menyerupakan sesuatu dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan sesuatu. Kita katakan ketika engkau mengatakan monyet punya tangan berarti engkau katakan tangan monyet sama dengan tanganmu berarti. Kata Imam Ibnu Khuzaimah. Baik. Yakunu mu'taqidan hadzal i'tiqad summa yahmilul Qur'an ala dzalik. Berarti dia itu apa? Meyakini dengan keyakinan ini lalu dia membawa Al-Qur'an kepada yang demikian itu dan dengan itu dia apa? Membatalkan ribuan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dengan jelasnya. Anzalahu bi ilmih. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmunya, menunjukkan Allah punya ilmu. Thayyib. Juga dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian yang kedua, besok insyaallah wallahu a'lam. Enggak boleh karena lafaz baiat sudah ada sebelumnya. Tetapi apa? Manakala baiat itu memang dengan tangan, menunjukkan apa? Maka sebagaimana mereka membaiat Rasul, mereka juga membaiat Allah. Dan memang pada waktu itu memang Allah Ta'ala tangannya ada di atas mereka, walaupun tidak bersentuhan. Yaitu apa? Baiat sendiri, tangan sendiri. Tapi apa itu? Bergenggaman tangan itu adalah sebagai bentuk baiatnya. Jadi kita tidak mengatakan membaiat dengan baiat, tapi membaiat dengan tangan. Bagaimana saya minum dengan tangan dipisahkan, bukan berarti tangan adalah minum, tapi dengan tangan. Dan itu menunjukkan kita ambilnya zahir. Iya memang zahirnya, dan ini nanti akan dijelaskan insya Allah kalau umur kita panjang di dalam silsilah yang tingkatan yang berikutnya yaitu tadmuriyah. Allah, tangan Allah di atas mereka tidak selalu di atas itu artinya adalah bertempel menempel. Sebagaimana Allah Ta'ala di atas langit, ternyata Allah Ta'ala tidak menempel dan masih jauh di atas langitnya. Dan juga apa? Dalil-dalil dan juga ucapan yang ma'ruf tentang masalah fauq. Awalam yaru ila thairi fauqahum. Apakah mereka tidak melihat burung yang di atas mereka? Padahal burungnya waktu itu sedang apa? Bukan sedang hinggap di kepala, tapi apa? Mereka itu sedang terbang. Menunjukkan di atas tidak selalu menempel. Baik. Bismillah.